Selamat datang di channel Gali Lagi. Kita jumpa lagi untuk belajar Microsoft Excel. Video kali ini, kita akan membahas rumus atau fungsi match di Microsoft Excel yang terbagi ke dalam 5 studi kasus. Yaitu, yang pertama, kita akan menggunakan rumus match dengan metode exact match, termasuk di dalamnya pencarian dengan wildcards. Yang kedua, kita menggunakan metode greater than atau lebih dari. Yang ketiga, menggunakan metode less than atau kurang dari. Yang keempat, mencari data paling akhir dari suatu tabel data. Dan yang kelima, memaksa pencarian yang bersifat case sensitive atau sesuai huruf kapital atau huruf kecil suatu kriteria, di mana default rumus match adalah not case sensitive. Sebelum kita mulai, kita perlu tahu dulu definisi rumus match secara singkat. Rumus match digunakan untuk mencari kriteria atau item tertentu di dalam suatu cell range, di mana akan menghasilkan posisi relatif bila kriteria tersebut ditemukan. Sintaksnya yaitu match diiringi lookup value atau kriteria yang ingin kita cari. Berikutnya adalah lookup array atau cell range untuk area pencarian kriteria lookup value ini. Dan yang terakhir adalah match type atau metode pencarian, di mana terbagi ke dalam 3 metode yaitu exact, greater than, dan less than. Masing-masing metode ini akan dijelaskan dalam studi kasus secara langsung. Kita masuk studi kasus yang pertama, yaitu metode pencarian dengan exact match atau pencarian sama persis seperti kriteria. Kita punya cell range fauna seperti ini, dan di kolom berikutnya adalah kriteria yang ingin kita cari. Di kolom F7, kita masukkan formula match, dengan lookup value-nya adalah kolom E7, kemudian lookup array-nya adalah cell range dari C7 sampai C13. Jangan lupa kita absolutkan cell range ini dengan tekan tombol F4 di keyboard, agar tidak berubah referensi selnya saat kita copy formula ke bawah. Dan terakhir, match type-nya atau metode pencariannya, kita akan pilih exact match atau pencarian sama persis, bisa dengan tekan tab atau ketik angka 0, kemudian tekan enter. Terlihat hasilnya adalah 7. Yang merupakan posisi atau urutan suatu cell range di mana kriteria panda ditemukan, yaitu di baris ke-7 dari cell range. Perlu diingat bahwa cell range yang kita masukkan tadi adalah sel C7 sampai C13. Sehingga sel C7 dianggap sebagai baris 1, sel C8 sebagai baris 2, sampai dengan sel C13 sebagai baris ke-7. Di sini sudah saya siapkan angka bantuan untuk memudahkan melihat baris dari cell range. Secara default, rumus match adalah not case sensitive. Bila kita masukkan kriteria misalnya panda dengan huruf kapital atau huruf besar, maka hasilnya tetap tidak berubah. Berikutnya adalah pencarian dengan wildcards, yaitu yang pertama tanda bintang yang mewakili beberapa karakter huruf, dan yang kedua tanda tanya yang mewakili satu karakter huruf. Kita copy formula sebelumnya dengan drag and drop, dan terlihat masing-masing hasilnya seperti ini. Untuk baris kedua, maksudnya adalah cari kriteria yang diawali dengan huruf K, kemudian diiringi beberapa karakter, dan diakhiri dengan huruf LA. Maka ketemu hasilnya adalah 1, yaitu kata yang mengandung wildcards bintang ini ada di baris pertama dari cell range. Terlihat di baris pertama, isinya didahului dengan huruf K, dan diakhiri dengan huruf LA. Jadi hasilnya sudah benar. Di baris berikutnya, kita akan cari nilai di cell range yang mengandung 6 karakter. Kenapa 6 karakter? Karena di sini terdapat tanda tanya sebanyak 6 kali, di mana satu tanda tanya mewakili satu karakter huruf. Hasilnya adalah angka 4. Kita coba hitung jumlah karakter di baris 4 dari cell range, yaitu nyamuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 karakter. Hasilnya sudah benar ya.
Untuk contoh wildcard yang lainnya bisa dilihat sendiri ya. Dengan tekan pause video ini untuk membuktikan benar tidaknya hasil rumus match. Bila kriteria pencarian tidak ditemukan dalam cell range, maka rumus match akan menghasilkan error NA atau not available. Coba kita ganti kriteria panda ini dengan panda 1, maka hasilnya adalah error NA. Rumus match juga berfungsi dengan baik untuk data yang berisi tanggal. Caranya sama seperti sebelumnya ya, di mana tanggal 19 Juni ini terdapat di baris ketiga dari cell range tanggal. Di kasus kedua, kita akan menggunakan rumus match dengan metode pencarian greater than. Maksudnya adalah, apabila kriteria pencarian tidak ditemukan dalam cell range, sistem tetap mencari nilai yang lebih besar dari kriteria awal. Dan bila memang tidak diketemukan, maka akan menghasilkan error NA value. Untuk bisa menggunakan metode greater than, maka tabel data atau cell range harus kita sortir secara descending, atau urutkan dari nilai terbesar sampai terkecil. Di kasus ini, kita mempunyai data ukuran sepatu seperti di kolom I ini. Dan di kolom L, kita ingin mencari apakah ada ukuran sepatu sesuai kriteria di kolom K. Kita ketikkan formula di sel L7 dengan match, kemudian lookup value-nya adalah ukuran sepatu di kolom K, lalu lookup array-nya adalah data dari sel I7 sampai I13, dan terakhir match type-nya adalah greater than, atau bisa ketik -1 secara manual, baru tekan enter. Terlihat hasilnya adalah 4. Kita akan cek di database, adakah ukuran sepatu nomor 33? Ternyata tidak ada. Di mana setelah ukuran sepatu nomor 32, langsung ke ukuran 34. Karena kriteria tidak diketemukan, maka dengan metode greater than akan mencari nilai yang lebih besar dari 33, yaitu 34. Dan barisnya berada di posisi keempat. Contoh yang kedua yaitu mencari ukuran 27, di mana di database tidak ada. Maka sistem akan mencari ukuran yang lebih besar dari 27. Dalam hal ini adalah ukuran 28. Dan barisnya berada di posisi ke-7. Bagaimana bila kriteria yang dicari ada di database? Contohnya ini. Karena ukuran sepatu nomor 38 ini ada di database, maka rumus match akan memberikan hasil 2. Di mana posisi ukuran sepatu nomor 38 ini ada di baris kedua dari database ukuran sepatu. Yang terakhir ini kenapa hasilnya error? Karena ukuran sepatu nomor 41 tidak ada di dalam database. Dalam artian, sistem masih tetap mencoba mencari nilai lebih besar dari 41. Namun, nilai tertinggi ukuran sepatu di database adalah 40, sehingga akan menghasilkan error NA. Sampai sini paham ya? Di kasus ketiga, yaitu menggunakan metode pencarian less than. Metode ini sangat mirip dengan metode greater than di kasus kedua. Hanya yang membedakan adalah, sistem akan mencari nilai yang lebih kecil dari kriteria awal bila data tidak ditemukan. Sebelum menggunakan metode ini, pastikan database sudah dilakukan sortir secara ascending, yaitu urutkan data dari nilai terkecil sampai terbesar, yang merupakan kebalikan dari metode greater than, yaitu sortir secara descending. Di kasus kali ini, kita ingin mencari harga 21.000 di kolom harga ini. Kita ketikkan formula di kolom S, ketik match, dengan lookup value-nya adalah kolom harga yang kita cari, yaitu di sel R7, dan lookup array adalah tabel harga di sel P7 sampai P11. Dan terakhir, match type-nya kita pilih less than, atau ketikkan angka 1 di keyboard. Baru tekan enter. Kita tahu kalau harga 21.000 ini tidak ada di tabel harga di sini. Dengan menggunakan metode less than, maka sistem akan mencari nilai yang lebih kecil dari kriteria, karena data yang dicari tidak ada. Terlihat nilai yang lebih kecil dari kriteria adalah 20.000, di mana berada di posisi pertama dari database, sehingga rumus match menghasilkan nilai 1.
Sampai di sini sudah paham ya apa persamaan dan perbedaan tiga metode pencarian, yaitu exact, greater than, dan less than. Di kasus keempat, kita ingin mengetahui posisi terakhir dari database menggunakan rumus match, yaitu dengan metode greater than dan less than. Ketikkan formula di X7 dengan match, lalu lookup value-nya adalah AAA, artinya huruf awal sesuai abjad. Saya masukkan 3 huruf AAA karena jarang ada teks yang dimulai dengan huruf A sebanyak 3 kali. Atau bisa juga input A sebanyak 5 kali, 6 kali, dan seterusnya. Tapi untuk contoh ini saya masukkan huruf A 3 kali saja ya. Karena ini berupa teks, maka harus diapi tanda petik 2. Lalu lookup array-nya adalah data di sel V7 sampai V12. Dan match type-nya kita pilih greater than. Baru tekan enter. Maka hasilnya adalah 6, yang berarti data terakhir ada di baris ke-6. Cara kedua, ketik match, lookup value, kita input ZZZ, atau huruf terakhir sesuai abjad, kemudian lookup array-nya adalah sel V7 sampai V12, dan terakhir match type-nya adalah less than atau angka 1, baru tekan enter. Hasilnya sama dengan metode greater than. Meskipun ini sepertinya remeh, tapi ini sangat berguna saat kita menggunakan fitur list box nantinya. Jadi, tidak ada data kosong yang diambil. Fitur-fitur ini akan kita upayakan dibuat di video-video mendatang. Kita masuk kasus kelima atau kasus terakhir, yaitu memaksa pencarian dengan case sensitive. Kita sudah jelaskan di kasus 1 sebelumnya, bahwa rumus match sifatnya adalah not case sensitive, yaitu mengabaikan adanya huruf besar dan kecil. Tapi bagaimana bila kita ingin melakukan pencarian dengan case sensitive? Misalnya, kita mempunyai kasus ingin mencari kode produk A098 dengan huruf A besar ataupun A kecil. Maka selain memakai rumus match, kita perlu menggunakan rumus exact sebagai solusinya. Tutorial rumus exact bisa dilihat linknya di layar kanan atas video ini ya. Oke, kita lanjutkan. Ketik rumus match di sel AD7, lookup value-nya kita ketikkan true, kemudian lookup array-nya kita masukkan rumus exact, kemudian teks satunya kita masukkan array, yaitu sel AA7 sampai AA12. Jangan lupa kita absolutkan ya, agar tidak berubah referensi selnya saat kita copy formula nantinya. Kemudian di teks keduanya, kita pilih kriteria di sel AC7. Kemudian kurung tutup, dan terakhir kita pilih match type-nya adalah exact match. Sebelum saya tekan enter, saya akan jelaskan dahulu maksud rumus ini bagaimana. Pertama, kita akan evaluasi formula exact dulu, untuk tahu hasilnya seperti apa. Kita coba blok formula exact, kemudian tekan F9 di keyboard, atau di menu formula, baru tekan calculate now. Terlihat ada array yang bernilai true dan false. Dengan total ada 6 hasilnya ya, karena mengikuti jumlah baris di database, yaitu 6. Secara keseluruhan, arti rumus match ini adalah cari kata true di tabel array ini dengan metode pencarian adalah exact match, di mana harusnya akan menghasilkan nilai 1 karena true di tabel array ini ada di urutan 1 bukan? Oke, sekarang kita tekan enter. Dan hasilnya adalah error NA. Kenapa hasilnya tidak sesuai? Perlu diingat bahwa hasil rumus exact adalah berupa array formula, di mana ciri khasnya adalah ada tanda kurung kurawal seperti ini. Dan rumus match tidak bisa digunakan bila ada array formula, kecuali rumus match menggunakan array formula juga, yaitu dengan tekan Ctrl+Shift+Enter. Coba kita edit formulanya, dan kemudian tekan Ctrl+Shift+Enter secara bersama-sama. Kita coba copy formula ke bawah dengan drag and drop. Kita coba lihat hasilnya. Produk A098 dengan huruf kapital ini berada di posisi pertama dari database. Sementara produk A098 dengan huruf kecil ada di posisi keempat.
Untuk hasil lainnya bisa dilihat sendiri ya dengan tekan pause di video ini. Saya ingin menjelaskan sekilas tentang array formula. Cara mudah memahaminya bagaimana sih? Begini, Excel akan menyimpan setiap perhitungan di memori sistem, kemudian menampilkan hasilnya. Misalnya, kita ingin menghitung penjualan masing-masing produk ini satu persatu, yaitu quantity dikalikan dengan harga. Kemudian, di baris paling bawah kita jumlahkan dengan rumus sum. Didapat hasilnya adalah 300. Dengan menggunakan array formula, kita bisa hitung lebih cepat. Misalnya, di sel ini kita ketik sum. Kemudian, blok kolom quantity, lalu dikalikan dengan blok kolom harga. Baru kita tekan Ctrl+Shift+Enter. Maka hasil yang didapatkan akan sama, yaitu 300. Maksud dari rumus ini adalah jumlahkan hasil perkalian quantity dan harga untuk produk A, kemudian simpan di memori, dilanjutkan dengan perkalian quantity dan harga untuk produk B, kemudian simpan di memori lagi, dan terakhir, perkalian quantity dan harga untuk produk C, dan setelah semua tersimpan di memori, baru jumlahkan semuanya. Kita coba blok formula array yang sudah kita buat tadi, kemudian di menu formula, klik Calculate Now, atau tekan F9 di keyboard. Terlihat hasilnya adalah 50, 100, dan 150 yang diapit kurung kurawal. Yang berarti data ini bersifat array. Dan di depannya ada rumus sum. Maka hasilnya adalah 300. Ini cara singkat saya memahami array formula, yaitu adanya penyimpanan perhitungan di memori sistem. Kira-kira sudah paham ya? Tutorial berikutnya, kita akan membahas rumus indeks dan juga kombinasi rumus indeks dengan match. Pastikan jangan sampai terlewatkan ya. Sampai jumpa.